warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan keberkahan untuk kehidupan kita berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas sekilas tentang apa yang dimaksud dengan syubhat. Ada hal-hal yang halal yang beberapa contoh hal-hal yang halal. Nah, itu ada batasannya jelas di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Yang di dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan berkenaan dengan puasa. Uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ilan nisaikum. Jadi kalau di malam bulan Ramadan, malam-malam harinya, kalau siang kita diharamkan bercampur dengan istri, nah kalau malam boleh. Itu halal. Uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ilan nisaikum. Itu artinya halal, itu artinya boleh. Jadi itu salah satu contohnya. Makanan misalnya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang direzekikan, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu artinya itu halal. Terus uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa mata'an lakum. Dihalalkan bagimu binatang buruan, kemudian binatang laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat. Laut itu nanti di dalam hadis disebutkan laut itu airnya suci dan bangkainya pun halal. Itu ada di dalam hadis. Jadi yang namanya ikan, dia ikan masih hidup ya halal. Ikan laut ya, yang di laut itu nanti begitu kita ke laut misalnya di tengah laut boleh ada ikan yang ngambang, oh ini bangkai ikan nih gitu. Itu tetap halal juga. Bangkai ikan ya. Jadi itu halal. Meskipun dia bangkai. Sifatnya halal. Kalau misalnya ada binatang yang disembelih, kan kalau disembelih kan biasanya kan dengan nama Allah gitu kan, bismillah, itu mesti halal. Kalau yang begitu, kita yang menyembelih dengan bismillah gitu halal. Lah kalau kita yang menyembelih nggak pakai nama Allah, demi Lata, demi Uzza, ini kambing atau kerbau dipotong buat sesajen, itu haram tuh. Akan tetapi ketika disembelih, tetapi yang menyembelih bukan orang Islam. Kalau dia yang menyembelih itu ahli kitab,
Ahli kitab itu masih diperbolehkan karena ada dalilnya di dalam Al-Quran disebutkan begitu. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Sembelihan orang-orang yang diberi kitab, ya ahlul kitab itu mereka menyembelih, nah itu sembelihannya halal bagimu untuk dimakan, gitu. Ini nanti ininya banyak ya, apa tanda-tanda atau ciri-cirinya akan banyak. Nggak usah dibahas sekarang, tapi karena yang jelas di dalam Al-Qur'annya bilangnya begitu. Kemudian tentang jual beli, wa ahallallahu al-bai'. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli. Tuh. Jadi jangan yang jual beli yang sudah dihalalkan dibikin jadi haram. Misalnya yang tadi dibilang sama Hafiz, dicampurin sesuatu yang horor, yang nggak jelas gitu. Kalau jual beli itu harusnya jelas. Ada barang, ada penjual, ada pembeli, ada ada harga, nah, ada akad. Udah jelas itu. Jadi apa tuh? Barang, harga, penjual, pembeli, akad. Nah, kalau akad berarti kan sudah serah terima. Si pembeli menyerahkan pembayarannya, si penjual menyerahkan barangnya. Itu. Nanti ada beberapa hal yang memang boleh tidak ada pada saat akad, ya itu nanti ada ininya, ada beberapa pengecualiannya di dalam hadis, kayak misalnya barang belum diserahkan pada waktunya gitu, atau duit belum diserahkan pada, atau apa untuk pembelinya itu pembayarannya belum diserahkan pada waktu penyerahan barang misalnya, itu nanti ada bahasannya tersendiri, tetapi itu bukan sesuatu yang mengharamkan secara umum dari perdagangan atau jual beli. Jual beli itu halal. Kemudian kalau di dalam hadis, nah kalau yang di dalam hadis itu tadi yang tentang halal bangkai dari ikan-ikan yang ada di laut, juga bangkai dari belalang. Kalau nggak salah ini namanya belalang kayu apa-apa gitu, yang gede gitu, yang bisa dimakan gitu, ada dagingnya. Kemudian menghalalkan darah yang sifatnya itu berupa hati. Hati itu kan sebenarnya kan kumpulan dari darah-darah juga, itu kan ada banyak darahnya di situ. Itu bukan darah apa binatang yang disembelih terus dikumpulin, apa sih namanya, maras apa gitu, bukan yang itu ya. Kalau hati ya di dalam ada itu bagiannya, hatinya, levernya, itu halal. Dan tapi kalau kita menyembelih hewan, ayam atau kambing atau sapi atau kerbau, terus darah yang mengalir dari lehernya waktu disembelih itu ditampung, terus dikumpulkan, dibekukan, nah itu haram. Itu. Nah, terus kalau ada hal-hal yang tidak diharamkan secara tegas, ada beberapa hal yang tidak diharamkan secara tegas, itu ulama menyatakan itu juga dihalalkan. Itu karena apa? Karena itu berdasarkan penafsiran. Nah, yang menafsirkan biasanya siapa? Orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu tahu mereka batasan-batasannya. Jangan saya ditanyain gitu. Kalau penafsiran ayat ini terus ini bisa jadi dalil buat, ya nggak bisa. Bukan nggak bisa buat dalil, sayanya yang tidak boleh mendalilkan karena nggak ada ilmunya. Itu. Jadi secara umum disebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ard jami'an.
Jadi Allah menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Jadi semuanya itu yang ada di bumi ini sebenarnya pada asalnya diciptakan Allah untuk kita. Gitu. Lah kalau diciptakan Allah untuk kita berarti adalah boleh. Gitu. Nah, kapan itu menjadi tidak boleh, kapan itu menjadi haram adalah apabila ada larangan dari Allah atau ada larangan dari Rasul atau ada contoh-contoh itu tentang pengharaman itu. Nah, yang diharamkan itu apa? Misalnya, kalau di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang kita banyak kenal, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Dibilang rijis, terus dibilang min amali syaitan, terus diperintahkan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Disuruh ditinggalkan atau dijauhi. Apa-apa aja itu tadi itu meminum khamr, berjudi, terus mengorbankan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang rijis, yang kotor, dan itu termasuk dalam perbuatan-perbuatan syaitan. Makanya langsung turun perintah, jauhilah wajitanibuhu, jauhilah sejauh-jauhnya, jangan dideketin. Artinya mendekati saja tidak boleh, kita disuruh menjauh, apalagi melakukannya. Disuruh deket aja nggak boleh, apalagi melakukannya gitu. Apa pemikirannya harusnya seperti itu gitu di dalam mindset kita. Deket aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Deket-deket dengan khamr aja nggak boleh, apalagi meminumnya. Deket-deket dengan perjudian aja nggak boleh, apalagi kita berjudi gitu kan. Kalau kayak kemarin kan nonton bola ya nonton bola aja gitu. Jadi supporter ya jadi supporter yang baik gitu kan, memberikan semangat gitu kan. Tapi jangan dicampur dengan hal-hal yang buruk kayak gini, misalnya berjudi gitu kan. Ketemu sama teman, nonton juga, iya, megang mana? Gue megang ini. Gue megang lawannya dong gitu kan. Oh, pasti yang menang ini. Oh, pasti yang menang gue dong. Taruhan yuk gitu. Itu kan biasanya kan dari yang hal-hal yang seperti itu tuh kalau memang bukan dari awalnya mau berjudi. Kalau yang memang dari awalnya mau berjudi mah dari udah dihitung-hitung gitu, dilihat nih siapa aja nih pemainnya gitu kan. Terus statistik 5 pertandingan terakhir misalnya itu kan. Terus strategi apa yang mau dipakai itu udah benar-benar profesional itu berjudinya. Nah, nilainya yang besar itu makanya katanya yang di Indonesia itu 303 begitu setorannya banyak gitu kan ya alam. Tapi kalau memang serius orang untuk berjudi ya seperti itu kira-kiranya akan dilakukan segala macam cara supaya dia menang dalam perjudiannya. Ini yang kalau ditiru-tiru sama orang-orang kita yang nggak ngerti hukumnya, ini sangat berbahaya. Hanya mesti kasih tahu dari awal, itu disuruh dijauhi. Itu adalah perbuatan kotor dan termasuk perbuatan syaitan, makanya diharuskan dijauhi. Perintahnya adalah dijauhi, kan berarti nggak haram. Justru dijauhi itu menjadikannya lebih haram daripada sekedar haram. Kenapa? Kalau diharamkan perbuatannya, oh yaudah itu perbuatannya haram. Ini kita diperintahkan menjauhi, deket aja nggak boleh. Nah, apalagi melakukannya, itu udah lebih haram daripada sekedar haram, sebetulnya begitu. Wala taqrabu zina, nah sama tuh, mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Sisi preventif dari ajaran agama kan seperti itu kan. Jadi daripada orang-orang kejeblos misalnya, daripada orang-orang itu tergelincir sehingga jatuh ke dalam keharaman, udah dari jauh-jauh hari dikasih pagar, kira-kira 10 km sebelumnya udah kasih ada
pengumuman gitu. Exit tol Karawaci misalnya itu 2 kilometer lagi itu udah ada rambu-rambunya. Jadi dari jauh tuh udah dikasih tahu jangan sampai kelewat, jangan sampai kita bablas gitu. Larangan membunuh misalnya, wa makana liumin ayyaqtula mu'minan illa khata. Tidak layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain. Ini menyampaikan keharaman dengan cara yang halus lembut karena nih yang diajak ngomong itu adalah orang-orang yang beriman. Itu. Dan ini adalah perkara di antara orang-orang yang beriman juga. Emang ada Pak orang yang beriman membunuh orang beriman yang lainnya? Ada. Itu waktu kemarin baca-baca kisah perang Uhud tuh, itu saking crowdednya, saking terjadi perang yang bercampur baur, nah itu ada orang mukmin yang membunuh saudaranya sesama kaum mukmin. Kan ceritanya kan waktu awal-awalnya pasukan Islam menang begitu kan, terus banyak yang ambil ghanimah itu yang tercecer harta rampasan perang. Nah, pasukan pemanah yang tadinya ditaruh di bukit Jabal Rumat oleh Rasulullah dan sudah diperintahkan untuk tidak boleh meninggalkan posnya, ada 50 orang di situ tuh, mereka itu tertarik melihat, wah itu kan orang-orang kafir Quraisy itu pada lari gitu kan, itu barang-barangnya barang ketinggalan, ayo kita bantuin tuh ngambil ghanimah gitu kan. Turun 40 orang tuh, jadi tinggal 10 orang termasuk komandannya di situ tuh. Nah ini yang kesempatan dilihat oleh Khalid yang pada waktu itu masih ada di pasukan kaum musyrikin. Dia menangnya apa? Karena dia pakai kuda, pasukan kavaleri. Begitu ngelihat pasukan pemanah udah pada turun, tinggal 10 orang, tinggal 20%. Tinggal 20%. 10 orang dari 50 kan. Nah, beranilah dia tuh muter, dia lewat belakang Bukit Uhud. Karena pakai kuda cepet dia. Terus dari belakang mereka menyerang. Nah pasukan yang tinggal 10 orang itu kan masih mencoba bertahan, tapi mereka nggak bisa karena mereka ikut diserang juga. Pada akhirnya habislah tuh 10 orang itu dibunuh oleh pasukannya si Khalid ini. Nah kan jadinya pasukan dari Khalid itu kan datang dari arah belakang kaum muslimin kan, sementara kaum muslimin lagi berhadapan-hadapan dengan pasukan musyrikin yang lainnya gitu. Nah ini datang dari belakang tuh gitu kan. Nah jadinya kan crowded tuh di situ tuh, terjepit pasukan kaum muslimin di tengah-tengah. Nah depan ada musuh, belakang ada musuh. Nah itu kan jadinya saling muter-muter gitu. Nah ini sampai terjadi terbunuhnya beberapa orang dari kaum mukminin oleh saudara mereka sendiri. Itu meskipun sudah diupayakan untuk tidak terjadi, tapi akhirnya ya terjadi juga seperti itu. Itu secara tidak sengaja. Tapi kalau sengaja ya nggak boleh, udah jelas keharaman. Itu mesti diperhatikan yang hal-hal yang seperti itu. Kemudian inna marma'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu bangkai, darah yang sembelihannya itu ngucur pada waktu itu, daging babi, hewan-hewan yang dikurbankan tapi waktu menyembelihnya tidak disebut nama Allah melainkan nama-nama yang lainnya. Buat ini nih menyembelih buat supaya pembangunan gedungnya tidak terganggu gitu. Terus nanti kepalanya ditanam, wah itu nggak boleh tuh nggak usah nggak boleh dimakan itu dagingnya tuh, haram itu. Hal-hal yang seperti itu ada di dalam masyarakat kita ya, barangkali teman-teman juga menemui di sekitarnya. Itu hati-hati yang seperti itu haram. Terus apalagi kalau yang di dalam
hadis-hadis disebutkan sibabal muslim fusuk, mencela seorang muslim ada fasik. Ya, hati-hati itu. Wa qitaluhu kufur. Nah, membunuh seorang muslim bisa menjadikan kita kufur. Terus apa lagi? Oh, yang mendatangi peramal, dukun, paranormal, para tidak normal, bukan paranormal, para tidak normal. Datangnya aja itu udah nggak boleh. Kalau datang ke sana itu sholatnya nggak diterima 40 hari 40 malam. Ini bukan berarti kita nggak boleh sholat ya. Sholat tetap wajib sholat, tapi nggak diterima, nggak dapat pahala kita. Alhamdulillah. Cuma datengin doang, nggak ngapa-ngapain. Udah tahu itu dukun, ramal, para tidak normal kita datengin gitu. Ngapain didatengin? Nggak usah. Gitu nyari bahaya itu. Apalagi datang terus dia ngomong sesuatu, wah terus kita bilang kita percaya gitu. Wah iya bener begitu. Lah, itu bisa jatuh kafir kita. Itu mesti hati-hati. Terus apa lagi? Jimat. Jimat juga tuh kalau kita percaya jimatnya itu akan menjadi penangkal dari segala itu, bahaya itu. Haram itu. Bisa menggerus keimanan kita. Itu terus pelet. Bukan melet ya, pelet. Yang bukan pelet makanan ikan. Bukan yang kayak macam pesugihan apa sih yang bisa membuat orang jatuh cinta kepada orang lain itu jadi seneng gitu ya, yang pelet yang kayak gitu. Peletnya pesugihan juga tuh ngasih sesembahan supaya bisa jadi dapat kekayaan. Jadi sama itu. Nggak boleh, itu haram itu. Jadi yang keharaman-keharaman yang dalam hadis ini jadi ada lumayan banyak, tetapi tidak sebanyak yang dihalalkan. Makanya ada yang ulama bilang bahwa enaknya jadi orang Islam itu adalah semua yang ada di bumi ini itu halal kecuali yang diharamkan. Kenapa sampai bisa bilang begitu? Karena yang dihalalkan itu sebenarnya banyak banget gitu. Makanya kan tadi dalilnya secara keumuman adalah seperti itu. Allah menciptakan yang ada di dunia ini adalah untukmu. Maka hukum asalnya adalah mubah, boleh atau halal. Kecuali yang sudah jelas-jelas diharamkan. Nah, yang diharamkan itu banyak ya sedikit kalau dibandingkan dengan yang halal-halal itu jauh lebih sedikit. Karena apa? Ya logikanya aja deh. Kalau banyakkan yang haramnya daripada yang halalnya, susah kita jadi orang Islam. Ngapalin yang haramnya aja udah setengah mati gitu kan. Apalagi menjalankannya gitu. Makanya kan Islam ini kan merupakan sesuatu kemudahan. Allah berikan kemudahan kita untuk beragama. Makanya dikasih tahu yang haram-haram itu sedikit. Sisanya yang tidak diharamkan ya itu halal. Tapi di dalam hadis awalnya kita itu al-halalu bayyinun wa haram bayyinun itu kita diberikan rambu-rambu oleh Rasulullah SAW untuk berhati-hati pada hal-hal yang tidak jelas-jelas dinyatakan kehalalannya atau hal-hal yang ada dalil-dalil yang tadinya dianggap bahwa itu akan mengharamkannya. Kan kemarin dibilang dalilnya ada tapi multitafsir karena dia sifatnya terlalu umum gitu kan. Kalau yang kayak gini ini kita jatuhnya haram apa halal? Enggak haram, enggak halal, tapi syubhat gitu kan. Jadinya syubhat. Atau ada dalil tapi ini enggak sahih nih, dalilnya dhaif nih. Dhaif kalau bukan maudhu, ya, dhaif yang
cuma sekedar lemah, bukan hadis palsu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa artinya adalah bahwa itu menjatuhkan hal yang disebutkan di dalam hadis itu menjadi syubhat, bukan sesuatu yang haram. Petunjuk dari Rasulullah SAW adalah ketika kita berhadapan dengan yang syubhat, baiknya dijauhin. Kenapa? Karena itu udah sampai di pinggir pagar. Nah, kalau kita masih mendesak-desak terus di pinggiran pagar, takutnya pagarnya jebol, kita jatuh ke dalam area yang haram. Gitu. Bahaya memang kalau berdesak-desakan kan. Di Kanjuruhan, di Korea Selatan, berdesak-desakan itu sampai merenggut nyawa. Naudzubillah, itu sungguh sesuatu yang sangat disesalkan gitu. Berdesak-desakan kayak gitu. Makanya kita jangan mendesak-desakan diri. Nah, pada hal-hal yang syubhat, cari aja yang halal yang insya Allah jauh lebih banyak. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengaitkan ini dengan ketika kita menjaga syariat yang haram dari yang halal, yang syubhat, kita diharapkan bisa menjaga hati. Ini udah sebagian diantaranya. Mudah-mudahan nanti akan lebih bisa diperjelas lagi di dalam pertemuan berikutnya. Untuk yang hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita akan menjadi perpisahan yang diampuni. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu lain anak yang terakhir belum. Makasih, Ustaz. Iya salah ya. Terima kasih buat semuanya, terutama buat yang sudah mendukung untuk kelancaran acara ini. Mudah-mudahan Allah akan menggantikan dengan ganti yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Widih.